Halo teman-teman, selamat datang di kelas Bootstrap ya, di mana di sini kita akan bahas tentang layout. Jadi kita fokus ke materi layoutnya. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya Eko Kurniawan, saat ini kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 13 tahun. Biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya juga biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi langsung, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, sebelum teman-teman belajar kelas Bootstrap Layout ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengajarkan dari hal yang paling dasar lagi ya. Jadi pastikan teman-teman sudah tahu tentang HTML, CSS, JavaScript, dan juga sudah mengikuti materi Bootstrap dasar. Jadi ini adalah lanjutan dari Bootstrap dasar, yaitu Bootstrap Layout. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita bahas tentang Flex Layout terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu ya kalau di CSS kita sudah pernah belajar tentang Flex Layout. Nah sebelumnya kan kita bikin manual ya menggunakan CSS. Nah, sekarang kita akan coba gunakan Bootstrap. Jadi Bootstrap menyediakan kelas ya, banyak sekali kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat layout Flexbox ini. Oke, kita akan coba lihat di sini ya cara penggunaannya. Nah, untuk pertama kali kita harus enable Flex Behavior dulu. Jadi kita bilang kalau misalnya div ini atau misalnya container ini misalnya, itu kita pengen dia sebagai Flex ya, display-nya. Nah, kita bisa gunakan kelasnya adalah D atau display Flex. Nah, jadi otomatis maka div ini otomatis nanti display di dalamnya itu berupa flex. Nah, selanjutnya ya, kita bisa tambahkan di dalamnya isi kontennya ya. Nah, kita akan coba dulu deh. Oke, kita akan buat di sini, saya akan copy di sini adalah flex ya. Nah, isinya masih kosong. Oke, kita coba buat di sini div misalnya. Nah, di sini class flex ya. Sorry, display flex. Oke, kita akan coba lihat. Nah, isinya masih kosong ya. Nah, kita akan coba tambahkan lagi div lagi. Lalu di sana misalnya Eko, div Kurniawan, div Kanedi. Nah, kita lihat. Nah, lihat. Displaynya sekarang sebagai flex ya. Nah, kalau dia bukan flex, kita lihat. Nah, dia kan ke bawah seperti ini ya. Displaynya sebagai block ya. Tapi kalau flex, dia inline block seperti ini ya. Nah, ya. Oke, kita akan coba di sini tambahkan kelas misalnya marginnya 5 ya, biar kelihatan BG primary misalnya. Nah, oke, marginnya kebesaran sepertinya. Oke, 2. Oh, jangan margin, padding aja. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan juga padding 2, BG-nya sukses. Padding 2, class, padding 2, BG-nya warning. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya, ini adalah layout-nya. Nah, kita akan coba tambahkan di sini biar kelihatan ya. Background secondary, nah ini. Jadi ini layout-nya nih, flex-nya itu ya. Oke, jadi default-nya itu dia kan bentuknya adalah berupa satu row ya, satu baris ya. Nah, jadi kita lihat sekarang ke bagian direction-nya. Oh ya, saya lupa, flex juga kita bisa tentukan dia display-nya di breakpoint yang mana ya. Jadi teman-teman bisa tentukan contohnya apakah kalau teman-teman display langsung flex berarti dari semua breakpoint. Tapi kalau teman-teman, oke saya mau dia itu flex ketika misalnya ukurannya large misalnya, atau ketika ukurannya extra large atau medium, teman-teman tinggal masukkan D, MD misalnya flex seperti ini. Kita coba deh. Misalnya di sini D, saya mau ketika dia large gitu ya, large. Nah lihat, defaultnya dia tidak flex ya, tapi ketika saya coba gunakan layar yang ukurannya besar, nah dia otomatis berubah menjadi display-nya flex. Ya teman-teman bisa tentukan seperti ini. Oke, ini saya maunya dari awal misalnya langsung flex saja. Oke. Selesai. Nah, kita bahas tentang direction sekarang ya. Nah, default-nya dia kan ini ya, row ya. Nah, jadi default-nya itu adalah flex-nya adalah flex row. Jadi ini teman-teman tidak tentukan juga dia sudah flex row ya, atau satu baris.
Kalau teman-teman pengen dibalik contohnya posisinya ya, jadi dari kanan ke kiri bukan dari kiri ke kanan, kita bisa gunakan flex row reverse seperti ini. Nah, kita coba nih. Jadi kalau ini misalnya flex row ya, ini kan udah defaultnya ya. Kalau teman-teman gunakan yang reverse, nah lihat dia kebalik ya, dari kanan ke kiri. Jadi Eko Kurniawan Kanedi. Nah, seperti ini. Nah, selain itu misalnya, defaultnya kan row. Kalau teman-teman pengennya dalam bentuk kolom ya, flex layoutnya, kita bisa gunakan flex kolom. Nah, sama juga kalau teman-teman mau dibalik dari kolomnya itu dari bawah ke atas, kita bisa gunakan flex kolom reverse. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba deh. Misalnya kita mau, oke saya mau jadinya adalah flex kolom. Nah, lihat, jadinya dalam bentuk kolom ya. Nah, atau flex kolom reverse. Nah, lihat, dia akan ngebentuk yang reverse kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, sama juga ya untuk direction itu dia mendukung ini ya. Mendukung breakpoint. Contohnya teman-teman, oke kalau ukuran layarnya besar, teman-teman maunya pakai row, tapi pas ukuran layarnya kecil misalnya, teman-teman maunya pakainya kolom. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa tentukan seperti ini. Jadi misalnya di sini, ini kan defaultnya seperti ini berarti ya. Jadi contohnya misalnya flex, flex yang ini ya, yang small misalnya, SM, kolom. Nah, ini kalau enggak misalnya flex row, seperti ini. Oh dari ini udah dari small ya. Dari small, coba yang large deh. XL, nah ini kan defaultnya row ya. Jadi mulai dari XL ke atas baru dia kolom. Nah, lihat ya, dia udah jadi kolom. Tapi kalau enggak, nah dia akan menjadi row lagi. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa tentukan kira-kira maunya yang seperti apa. Jadi kita bisa tambahkan breakpoint-nya di sini. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, ada yang namanya justify contents ya. Jadi kan kita biasanya mungkin, kita udah tahu ya dari kiri ke kanan, tapi mungkin aja teman-teman mau, oke saya maunya rata kiri atau rata kanan atau rata tengah gitu ya. Atau jadinya seperti ini. Nah, ini kita pernah bahas juga ya di materi CSS. Ya, teman-teman tinggal tentukan aja mau justify kontennya seperti apa. Contohnya di sini yang paling atas itu justify content start. Jadi seperti ini ya, dari awal, dari kiri start itu. Kalau end berarti dari kanan. Kalau center berarti dari tengah ya, justify-nya ya, ratanya. Atau between berarti ya di tengah-tengah seperti ini ada gap ya. Nah, lalu atau around ya. Nah, semuanya ada. Atau evenly ya, itu hampir sama ya gap-nya. Nah, teman-teman tinggal tentukan aja. Oke, kita akan coba nih. Nah, ya, jadi ada banyak, sama juga, ini juga mendukung breakpoint. Jadi teman-teman bisa tentukan pas layar ukuran breakpoint berapa, teman-teman mau gunakan justify content tersebut. Oke, kita akan coba. Jadi ini saya akan gunakan flex row aja dulu ya, ini saya hapus dulu. Nah, tapi saya mau justify content misalnya center. Nah, lihat dia di tengah ya, atau evenly. Nah, dia ada jaraknya yang sama ya. Jadi kalau kita perbesar perkecil pun, maka dia jaraknya akan selalu sama. Nah, seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Atau misalnya kan kadang-kadang kalau kita bikin menu, pengennya ada di pojok kiri gitu ya, lalu di tengah dan di pojok kanan misalnya. Nah, kita bisa gunakan contohnya yang between ya, kalau nggak salah ya. Nah, ya. Jadi ini misalnya menu home-nya, ini menu yang lainnya di tengah-tengah, lalu ini menu logout misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan seperti itu juga. Oke, lalu juga ada align items ya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba layar div-nya itu yang flex-nya itu lebih besar contohnya, nah itu kan teman-teman bisa pengen gitu ya align-nya. Contohnya di sini yang di atas, ini yang ke bawah, ini yang ke tengah gitu ya. Nah, ini juga di atas, nah, atau ini yang di stretch paling ke bawah juga semuanya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Start misalnya, yang end, yang center, yang baseline, atau stretch. Ini juga harusnya sama ya, dia mendukung ini ya, breakpoint juga. Nah, kita coba. Berarti kita harus perbesar dulu ya, yang ininya, contohnya. Oke, jadi kita bisa gunakan contohnya, kita akan hapus dulu yang justify content between-nya dulu misalnya ya. Jadi di sini biar kelihatan jelas ya. Misalnya kita mau align content end ya, di akhir. Nah, cuma kan karena ukurannya itu ukurannya itu wrap ya. Nah, di sini, jadi kita nggak bisa lihat, jadi kita coba perbesar.
Jadi kita akan coba style height-nya 200 pixel. Nah, cuma default-nya itu dia ini ya, no wrap ya. Jadi dia akan ikut membesar. Nah, kita akan coba tambahkan di sini. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini ada wrap ya. Kalau teman-teman pengen jadikan dia wrap. Jadi kita bisa gunakan flex wrap. Nah, lihat. Jadi ini kalau N ya. Nah, kalau teman-teman mau misalnya center, nah dia di tengah, atau start, nah dia di atas, atau center, atau gabung dengan justify content center ya. Nah, dia ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi ini sama aja saat kita belajar CSS. Jadi cuma kita tinggal gunakan kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap-nya. Oke, selanjutnya juga sama. Kalau teman-teman mau, oh ya di sini juga ada align self ya. Align self itu kalau teman-teman, oke saya mau satu aja misalnya ya, yang di align-nya itu juga teman-teman bisa gunakan ya. Cukup gunakan align self tapi di komponennya ya. Jadi bukan di flexbox-nya tapi teman-teman di komponennya. Ini contohnya misalnya ya. Oke, kita akan coba ini copy lagi, paste di sini. Nah, ini ada dua ya misalnya. Ini saya akan kembalikan nah seperti ini. Nah, ini kan default-nya seperti ini ya, yang ini. Nah, saya mau yang Kurniawan gitu ya. Itu dia di tengah misalnya. Jadi kita bisa di sini tambahkan align self pakainya ya, contohnya center. Nah, dia otomatis di tengah seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau satu aja gitu ya, teman-teman bisa langsung tambahkan di sini gunakan align self center. Oke, ini juga ada fill ya, ini juga sama ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau, oke saya mau si komponennya itu dia fill ya, jadi mengisi ya area kosongnya. Nah, kita bisa gunakan flex fill. Kita akan coba lagi misalnya ya. Saya akan ini copy. Saya akan pindahkan ke atas. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah kita akan coba ya. Yang ini, coba saya tambahkan margin button dulu ya. 3. Nah, biar kelihatan. Oke, saya mau ini yang fill misalnya ya. Jadi ini flex fill. Nah, lihat yang echo-nya dia otomatis mengisi semua gap yang kosong ya. Atau samakan ID-nya juga, flex fill. Nah, otomatis seperti ini. Atau biasanya sih kalau menu gitu ya, biasanya kan yang di tengah ya. Nah, yang di tengah kita bisa gunakan flex fill. Nah, jadi ini menu home-nya misalnya. Nah, ini menunya. Nah, ini logout-nya misalnya, seperti itu. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Ini misalnya home, kalau teman-teman bikin menu gitu ya. Ini menunya ya. Dan ini adalah logout. Nah, kita bisa bikin menu ya menggunakan flexbox seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu juga. Nah, termasuk sama ya, ini kan fill, ada juga grow atau shrink ya, membesar atau misalnya mengecil atau ini ya, menggunakan shrink. Itu juga sama, teman-teman bisa gunakan flex grow, contohnya 1 gitu ya. Nah, atau di sini, nah ya, jadi flex grow 0, ya, atau flex grow 1 misalnya, ini atau grow atau shrink 0 atau 1 gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang di CSS yang kita pelajari ya, termasuk yang di bawahnya. Kalau teman-teman mau menambahkan margin gitu ya, nah atau di sini tambahkan align items ya, atau yang wrap tadi udah. Nah, atau kita terakhir coba bahas yang order ya. Nah, ini ordernya nih. Nah, order itu adalah posisinya. Jadi defaultnya kan dia posisinya sesuai dengan elemen yang kita sebutkan. Nah, teman-teman kalau mau ganti ordernya posisinya, teman-teman bisa tambahkan order. Oh, di sini nomor ordernya. Nah, di sini sudah disediakan beberapa ya, sampai 5. Order 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau teman-teman pengen gonta-ganti posisi, tinggal silakan ganti posisinya aja. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan coba copy lagi ini. Paste di sini. Nah, saya mau ini yang home-nya itu ada di paling kanan misalnya ya. Jadi ini order 3 gitu ya. Nah, ini tetap misalnya yang menunya ada di tengah, jadi order 2 gitu ya. Nah, ini yang logout di paling kiri, jadi ini order 1. Nah, lihat posisinya otomatis terbalik. Jadi dia diurutkan ya secara ascending ya. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, teman-teman tergantung ya, pokoknya dimulai dari order 0 yang paling kecil dan paling besar itu order 5. Nah, jadi ini adalah flexbox ya. Jadi teman-teman bisa bikin flexbox seperti biasa kita bikin di CSS itu tanpa membuat CSS script sama sekali.
Jadi teman-teman bisa gunakan ya kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap-nya. Sekarang kita bahas tentang float. Jadi Bootstrap juga menyediakan kelas yang bisa kita gunakan untuk mengubah aturan float di CSS-nya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini simple banget ya untuk float itu. Jadi kalau teman-teman mau misalnya float-nya ada di kiri, kita bisa gunakan float start. Kalau yang di kanan ya tinggal float end. Kalau tidak mau ada float-nya ya kita bisa gunakan float none seperti ini. Nah, sama juga ya, dia juga support breakpoint ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia support breakpoint. Ya teman-teman contohnya pada ukuran layar berapa teman-teman pengen dia di kiri misalnya floatnya atau pada ukuran berapa dia di kanan misalnya. Nah kita bisa gunakan seperti ini. Kayak kita akan coba nih. Jadi ini simple banget ya, cukup gunakan float lalu start, end, atau none. Oke, kita akan buat file baru di sini. Float misalnya. Nah. Oke, kita buat misalnya di sini lorem misalnya seperti ini. Div lagi misalnya ini contoh ya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Defaultnya kan seperti ini ya. Nah, saya mau yang contoh ini dia kelasnya float misalnya start ya. Nah, lihat dia di sini ya, di kiri ini. Nah, ini cocok biasanya untuk gambar ya. Kalau misalnya float contohnya misalnya teman-teman mau tiba-tiba gambar itu ada di kiri misalnya teks atau di kanan teks seperti ini. Ini anggap aja misalnya kita gunakan height-nya 100 pixel, lalu width-nya 100 pixel, lalu kita tambahkan BG success. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini kita perpanjang lagi. Lorem. Nah, lihat. Ini ada di start ya, di kiri ya. Atau kalau teman-teman mau yang end seperti ini, nah dia ada di kanan yang ini ya, float-nya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, sama juga ya. Contohnya di sini saya mau pada ukuran yang ini misalnya float-nya start, tapi kalau di ukuran layarnya yang large misalnya ya, saya mau di end. Nah, jadi ini di start ya, tapi ketika kita ukurannya large, nah lihat dia pindah ke end ya, ke kanan. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu juga. Jadi dia juga bisa responsif ya, teman-teman tergantung breakpoint yang teman-teman gunakan. Nah, jadi ini adalah float. Jadi simple banget kalau teman-teman mau mengubah aturan float ya di Bootstrap. Sekarang kita bahas tentang stack ya, atau tumpukan. Bootstrap itu memiliki helper ya, atau bantuan yang bisa kita gunakan untuk membuat layout secara vertikal atau horizontal ya. Secara cepat, sebenarnya di dalamnya itu dia menggunakan flexbox. Makanya mungkin teman-teman agak bingung kok di CSS ada stack, karena padahal di CSS itu nggak ada stack misalnya ya, jadi nggak ada tumpukan. Nah, jadi sebenarnya kita akan menggunakan flexbox, tapi biar lebih cepat nanti Bootstrap menyediakan kalau teman-teman mau bentuknya itu seperti tumpukan ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin layoutnya seperti tumpukan gitu ya, entah itu secara horizontal atau vertikal, nah sebenarnya implementasinya dia menggunakan flexbox. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi ini shorthand ya, jadi cara cepat kalau teman-teman mau menggunakan flexbox untuk membuat stack atau tumpukan. Contohnya kalau tumpukan vertikal ya seperti ini. Jadi atas, bawah, bawah seperti ini ya. Jadi ini kalau teman-teman mau bikin flexbox yang menggunakan kolom ya. Nah, jadi kita simple aja, cukup gunakan v-stack. Jadi vertical stack. Otomatis jadinya flexbox yang kolom seperti ini. Jadi setiap teman-teman tambahkan ya ke dalamnya, flex itemnya itu otomatis dia akan bertumpuk ke bawah terus. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan gap contohnya ya kita bisa gunakan gap seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau tumpukannya itu horizontal ya, nah kita bisa menggunakan h-stack ya, horizontal stack. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ke kanan, jadi pakainya yang row. Nah, ini teman-teman juga bisa sama tambahkan gap kalau teman-teman mau tambahkan gap. Nah, karena ini seperti flex biasanya, jadi teman-teman kalau mau tambahkan informasi lainnya pun silakan aja. Contohnya di sini teman-teman tambahkan ini ya, marginsnya auto contohnya di sini ya, seperti itu. Nah, atau di sini tambahin yang lain contohnya ya, informasi yang lain itu bebas. Jadi ini mirip seperti flex biasanya.
Contohnya apa? Ini contohnya misalnya ya. Ini contoh kalau teman-teman mau bikin tombol yang bertumpuk ke bawah, itu bisa menggunakan VStack misalnya. Atau mau bikin ya input seperti ini ya. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi bisa inputnya, tombolnya di sini, di sini. Nah, ini juga bisa menggunakan horizontal stack. Jadi ini contohnya aja ya. Nah, kita akan coba praktekkan. Jadi simple banget. Teman-teman tinggal gunakan VStack atau HStack. Oke, saya akan copy yang index. Copy stack. Oke, kita akan buat di sini div misalnya ya. Kelasnya ini adalah misalnya saya mau VStack dulu ya, vertical stack. Nah, lalu saya mau gap-nya 3 misalnya. Oke, kita akan coba div misalnya di sini Eko Kurniawan Kanedi. Oh, ini kayaknya perlu saya tambahkan ini dulu ya. Kelas misalnya margin padding 3 gitu ya. Lalu background success. Biar kelihatan ya. Warning. Secondary. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi tumpukan seperti ini. Kalau teman-teman mau, saya mau tumpukannya adalah horizontal, tinggal HStack. Nah, selesai. Seperti ini. Jadi teman-teman silakan kalau mau ya buat layoutnya tuh seperti tumpukan seperti ini, ya teman-teman bisa langsung menggunakan VStack atau HStack ya. Jadi vertical stack atau horizontal stack. Nah, tapi ingat ini di dalamnya sebenarnya dia menggunakan Flexbox. Oke, sekarang kita mulai masuk ke konsep yang namanya container ya. Container itu adalah komponen utama di Bootstrap yang biasanya digunakan sebagai layout utamanya. Jadi container itu, jadi saat kita membuat website, itu biasanya kalau di Bootstrap kita akan simpan semua kontennya itu dalam bentuk dalam container. Jadi container itu nanti digunakan untuk kira-kira tampilan website kita itu ada di bagian container seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk apa kita simpan ya, misalnya konten website kita itu di dalam container? Karena Bootstrap itu sudah menyediakan berbagai jenis ukuran ya untuk kontainernya. Dan dia juga sama, dia responsif. Jadi di ukuran beberapa itu dia bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi biasanya saat nanti kita menggunakan Bootstrap itu di awal pasti di tengah-tengahnya gitu ya. Itu kita akan buat dalam bentuk kontainer. Jadi kontainer itu simple banget. Kita bikin sebuah elemen di HTML misalnya div, lalu kita tambahkan dia dengan kontainer kelasnya seperti itu. Nah, kontainer itu ada beberapa ya. Nah, defaultnya kalau teman-teman gunakan kontainer saja, maka ukurannya kalau di layar yang extra small, dia akan pakai 100% ukuran layarnya, ya, ukuran pivotnya. Kalau di ukuran yang ini ya, di atas small misalnya, nah itu dia akan pakai yang 540 pixel. Kalau misalnya di ukuran medium, dia akan pakai ukuran layarnya sekian. Kalau di ukuran large, dia akan pakai sekian ya, dan ukuran ini sekian, dan yang paling besar misalnya, dia akan mentok di ukuran sekian, jadi tidak akan membesar lagi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman gunakan kontainernya small ya. Nah, kita kalau dia di extra small dia akan pakai 100%. Kalau di small dia akan pakai 540. Kalau di medium ya 720. Large ini ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, artinya apa? Artinya kan dia mulai dari small. Pokoknya dari small gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman bilang kontainernya adalah large misalnya di bagian ini, maka yang bagian extra small, medium dia ambilnya 100%. Nah, tapi baru di large-nya dia akan ada maksimalnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal nanti tentukan aja kira-kira butuhnya seperti apa ya. Oke, jadi simple banget. Jadi teman-teman cukup bikin bikin div misalnya, lalu kelas container, lalu isi konten kita nanti akan ada di sini ya. Nah, kita akan coba. Oke, saya akan buat di sini container ya. Nah, biar lebih enak, berarti setiap kita bikin website biasanya di dalamnya kita akan bikin div misalnya, kelasnya adalah container seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Saya akan coba masukkan misalnya H1 misalnya contoh judul, lalu paragraf, lorem. Nah, seperti ini.
Nah, kita akan coba tambahkan background warning ya, biar kelihatan, teman-teman bisa lihat. Saya akan coba display. Nah, lihat. Dia ngambil sekian di ukuran layar ini. Nah, ketika ukuran layarnya itu mengecil, nah ya, teman-teman bisa lihat, mengecil. Nah, dia ikutan mengecil ya. Jadi ngikutin dari yang aturan tadi nih. Kalau di ukuran layar berapa, maka dia akan ukuran kontainernya berapa gitu ya. Ukuran layar berapa, dia akan berapa. Ukuran layar berapa, dia akan berapa. Seperti itu. Jadi dia akan mengikuti terus. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau dia terus ke extra small, nah dia akan ngambil 100%. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau dia ke yang paling besar terus ya, nah ada batasannya ya. Nah, kita lihat. Seperti ini. Nah, nanti dia membesar lagi sampai ke yang paling besar ya udah. Ini udah maksimal, dia tidak akan membesar lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini kontainer. Nah, teman-teman juga kalau lihat website Bootstrap-nya, itu juga dia harusnya di dalam kontainer. Nah, ini di dalam kontainer ya. Kalau teman-teman perhatikan, saya akan coba perkecil misalnya ukuran layarnya, inspect gitu ya. Nah, saya akan coba perkecil ukuran layarnya. Nah, lihat dia ikutan juga ya. Nah, tapi kalau saya perbesar ukuran layarnya, saya coba ya perbesar ukuran layarnya. Nah, lihat dia kontainernya cuma maksimal cuma sekian aja di sini ya. Nah, tapi kalau ukuran layarnya ikutan mengecil gitu ya, nah dia akan terus gitu ya ikutan mengecil. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kontainer. Jadi kalau teman-teman nanti bikin website gitu ya, nah biasanya kita akan bungkus ya di dalam kontainer. Nah, teman-teman tinggal tentukan mau kontainernya yang tipenya mana ya, yang small kah, yang medium, yang large, yang extra large, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas tentang grid ya. Nah, ini adalah salah satu layout yang paling banyak sekali digunakan ketika kita menggunakan Bootstrap. Jadi pastikan teman-teman mengerti tentang grid layout ini. Layout yang sering digunakan ketika kita menggunakan Bootstrap itu salah satunya adalah grid layout. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan, Bootstrap grid itu berbeda sama sekali dengan CSS grid. Jadi sebenarnya saat kita menggunakan Bootstrap grid, itu memang tidak ada hubungannya dengan CSS grid. Jadi sebelumnya kita pernah belajar tentang CSS grid ya di kelas CSS. Nah, tapi di sini ini sebenarnya materinya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sebenarnya Bootstrap grid itu masih menggunakan flexbox juga. Mungkin teman-teman bertanya, pertanyaannya kok kenapa Bootstrap grid itu tidak menggunakan CSS grid? Karena CSS grid itu adalah fitur baru di CSS. Nah, sedangkan Bootstrap grid itu sudah ada sejak lama sekali gitu ya. Bahkan sebelum CSS grid itu ada. Nah, makanya Bootstrap grid itu tidak menggunakan CSS grid. Tapi sebenarnya dia menggunakan flexbox. Nah, tapi nggak masalah kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya cara kerjanya hampir mirip-mirip saja. Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke, jadi simple banget. Grid itu kalau teman-teman bingung ya mirip seperti tabel aja gitu ya. Jadi ada baris, ada kolomnya ya. Atau kita bilang ini adalah gridnya. Nah, jadi kita bisa gunakan grid ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saat kita bikin, pertama kali biasanya kalau kita mau bikin menggunakan grid, kita akan buat dalam bentuk kontainer ya. Jadi kita bikin dalam kontainer. Nah, lalu kalau teman-teman mau bikin satu baris ya, satu row, nah kita bisa gunakan div di sini, lalu kelasnya adalah row. Nah, ketika teman-teman mau bikin kolom-kolom dari tiap row-nya, nah kita bisa gunakan div lagi di dalamnya, lalu kelasnya adalah kolom seperti ini. Nah, jadi simple banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin satu baris, lalu 3 kolom, nah kita bisa gunakan seperti ini, row, ini kolom, ini kolom, ini kolom. Nah, jadi simple sekali. Kita coba praktekkan dulu. Oke. Saya akan buat di sini grid ya. Oke, kita akan buat, jadi seperti biasa, kita buat kontainer dulu, lalu kita buat row ya. Nah, di sini, jadi baru kita bikin kolom misalnya ya. Jadi contohnya ini 1 ya, lalu kolom 2, lalu kolom 3. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, lihat. 1, 2, 3 ya. Jadi dia ada 3 kolom. Oke, biar enak, mungkin kita mau tambahkan warna ya, biar kita bisa lihat ini bagian mana sih gitu ya. Ini misalnya BG warning ya. Nah, lihat, oh ada di bagian sini berarti ya. Nah, jadi ini 1, ini 2, ini 3. Kalau teman-teman mau ganti misalnya text center, nah biar ada di tengah semua, nah kita bisa lihat seperti ini. Atau misalnya
border gitu ya, lalu border dark. Nah, kita lihat ada di sini. Oke, saya hapus dulu deh yang bordernya. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Gimana kalau teman-teman mau bikin 2 baris ya? Tinggal teman-teman tambahkan aja row yang kedua misalnya, lalu kolom selanjutnya misalnya Eko di sini, lalu kolom lagi Kurniawan. Nah, lihat. Hasilnya kalau ini 2 kolom. Jadi, walaupun mirip seperti tabel, tapi sebenarnya bukan benar-benar seperti tabel ya. Kalau tabel kan berarti kalau dari atas 3 kolom, berarti ke bawah 3 kolom semua. Enggak ya. Kalau grid itu fleksibel. Jadi tiap barisnya itu teman-teman bebas tentukan mau berapa kolom. Jadi contohnya di sini ada 4 kolom, nah itu juga boleh. Atau 5 kolom, itu juga boleh, terserah gitu ya. Nah teman-teman misalnya mau bikin row lagi di bawahnya, lalu kita bikin lagi di sini, 1 kolom aja, itu juga boleh, seperti ini. Nah jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi simpel banget ya, teman-teman cukup bikin kontainer, row ya, per barisnya, lalu di sini kolom-kolomnya. Oke, jadi gimana dia kerjanya? Jadi kerjanya itu sama, jadi di awal dia pakai kontainer, lalu tiap barisnya ya, itu sebenarnya dia menggunakan flexbox ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan langsung ke bagian grip option-nya. Sama seperti layout yang lainnya ya, jadi grid juga dia support responsive. Jadi kita bisa tentukan juga nanti ukurannya sesuai dengan breakpoint-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi saat kita menggunakan grid gitu ya, itu dia ada kontainer itu kan itu ada max width-nya ya. Nah, di sini. Jadi di sini max width-nya itu tiap kolomnya itu yang ngikutin seperti ini. Jadi kalau di ukuran ini dia pakainya auto, kalau di ukuran seperti ini dia seperti ini dan seterusnya. Jadi ini mirip seperti kontainer biasa sebenarnya untuk max width-nya. Nah, tapi ya, itu ada juga yang namanya kelas prefix kalau di dalam ini ya, di dalam kolomnya. Jadi kan sebelumnya kita pakainya kolom ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa sebutkan kolom atau kolom small, artinya kalau di small gitu ya, atau kolom MD kalau di medium, kolom large, kolom extra large dan extra large. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk menentukan kira-kira porsi kolomnya itu ngambil berapa. Jadi secara default dia itu ngikutin dari jumlah kolomnya. Jadi kalau sebelumnya kita di sini ada 1 kolom ya, maka dia akan ngambil seluruhnya ya. Nah, kalau di sini ada 3 kolom ya, maka dia akan ngambil porsi proporsional ya, 1, 2 dan 3. Nah, sebenarnya grid itu dia punya yang namanya 12 kolom. Jadi sebenarnya ada 12 kolom. Jadi saat kita masukkan 3 kolom di sini, sebenarnya tiap kolomnya itu mengambil 4 kolom. Jadi ini 4, 4, 4. Jadi totalnya ada 12. Nah, ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia juga akan dibuat secara proporsional. Nah, kalau teman-teman ingin tentukan secara manual, nah kita bisa lakukan menggunakan prefix ini. Jadi kolom, nah di sini berapa ya? Berapa kolom ngambilnya. Nah, jadi jumlah kolomnya itu ada 12. Nah, kita bisa lihat ya di sini misalnya contohnya. Nah, ini kan defaultnya kalau kita bikin kolom seperti ini ya, jadi kolom, maka dia akan auto seperti ini ya, jadi dibagi. Kalau kita bikin 3 kolom ya, maka dia akan dibagi 3 dari total 12-nya itu. Nah, kalau teman-teman ingin misalnya di sini kolomnya ada yang lebih lebar, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa gunakan di sini kolom misalnya 6. 6 itu maksudnya dari mana sih? Jadi 6 itu artinya kan totalnya itu ada 12. Jadi kita yang bagian ini ngambil 6 kolom. Jadi kalau total dari kiri ke kanan itu ada 12 bagian ya gridnya, kita ngambil 6 kolom. Artinya hampir setengahnya diambil. Berarti yang ini sama yang ini dapat sisanya. Makanya ini kalau teman-teman perhatikan, ukuran ini tuh hampir sama 2 kali lipat dengan ukuran ini. Jadi ini tuh kayak 3, ini dapat 3, dan ini dapat 6. Seperti itu. Nah, termasuk yang ini. Ini kalau ini 5, berarti dia ngambil 5 kolom, sisanya berarti 7 kolom diambil yang kiri dan kanan. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tambahkan di sini ya jumlah kolom yang mau diambil. Oke, kita coba nih. Oke, saya akan coba, tapi biar lebih enak, saya akan bikin row baru ya. Dan lebih enak, kita background-nya bisa diubah. BG misalnya ini secondary. BG ini success, BG primary. Oke, kita bisa lihat ya, di sini defaultnya dia ngambil 3 ya. Jadi 12 itu dibagi 3, proporsionalnya sama. Nah, saya mau yang misalnya yang secondary di sini, itu dia
ngambilnya 6. Jadi di sini kolomnya 6 ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Dia ngambil setengahnya. Kenapa? Karena kan 12 diambil 6 ya. Berarti dia sisanya 6. Jadi 6 yang sisanya itu dipakai sama yang 2 dan 3. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau silakan ya. Tinggal lakukan seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, kita coba misalnya yang tengah saya mau, kalau yang enggak, yang ini dapat 2 misalnya gitu ya. Lalu yang ini juga dapatnya 2. Berarti sisanya diambil sama yang tengah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau membagi gitu ya, kira-kira mau ngambil berapa porsinya gitu ya, teman-teman tinggal sebutkan aja. Kolom 2, kolom 1, dan sebagainya. Jadi kolom 2 itu bukan berarti dia ada di posisi kolom kedua, bukan ya. Tapi dia ngambil 2 kolom gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi totalnya ada 12 kolom, teman-teman mau ngambil berapa kolom. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman misalnya ini adalah variabel width ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pengennya auto aja, nah kita bisa gunakan auto seperti ini. Nah, jadi contohnya di sini nah ini ya, auto ya. Jadi yang di sini dia auto ya. Auto itu ya dia ngikutin kontennya ya. Jadi ngikutin kontennya. Jadi dia tidak ngambil totalnya. Coba kita coba deh. Yang tengah itu misalnya kita pengen pakai auto ya. Kolom misalnya auto. Nah, lihat. Jadi dia ngambil seadanya aja ya. Nah, tapi kalau misalnya teman, saya nggak mau, pokoknya pengen ambil semua sisanya gitu ya. Nah, saya pakainya ini. Jadi kalau teman-teman mau, saya mau ya seadanya aja diambil, ya kita gunakan kolom auto. Nah, jadi itu kalau teman-teman mau yang auto seperti itu. Oke. Nah, jadi yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi dia juga support semua breakpoint. Jadi simple banget teman-teman, kalau mau tinggal tambahkan aja kolom, small, dan sebagainya. Tinggal tambahkan di sini. Oke, lalu kita bahas yang stack to horizontal. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya saat kita bikin stack to horizontal yang sebelumnya ya menggunakan hashtag, itu sama aja teman-teman bikin ini ya, bikin row. Karena saat teman-teman bikin row, teman-teman tambahin di dalamnya ada kolom-kolomnya, itu sebenarnya dia stack secara horizontal. Jadi mirip-mirip sebenarnya saat teman-teman bikin horizontal stack atau menggunakan row ini. Oke, ini adalah contoh yang mix and match juga ya. Contohnya di sini, ini kalau teman-teman ambil kolomnya 8, ini kolomnya ambilnya 4 misalnya, ini totalnya kan ada 12, atau ini 4, 4, 4, atau ini 6 dan 6. Jadi seperti yang sudah kita praktekkan di sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian row columns. Jadi secara default ya, nah, waktu kita bikin rows, pokoknya kan ya sebanyak-banyaknya ketika kita masukkan kolom di sana gitu ya, maka dia akan ditumpuk di satu baris. Nah, kadang-kadang kita pengen tentukan jumlah kolomnya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya row calls ya, atau row columns. Nah, kalau kita bilang di sini row columns-nya adalah 2, maka kolomnya itu akan ada 2. Jadi kalau teman-teman di sini memasukkan ada 4 contohnya, berarti kolom 1, kolom 2, dan yang ketiganya masuk ke baris ke bawahnya lagi, otomatis. Seperti itu. Ini contohnya ya, 3 misalnya ya. Jadi kolomnya ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi kalau teman-teman memasukkan 4, maka yang keempatnya akan ke bawah seperti ini. Nah, atau di sini misalnya kalau teman-teman row columns auto ya, nah nanti otomatis dia akan dibagi menjadi otomatis ya. Nah, sejumlah nanti yang cukupnya. Nah, tergantung kontennya. Nah, atau di sini contohnya row columns-nya 4 ya jadinya 4 ya. Atau di sini contohnya row columns-nya 4 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Tapi teman-teman misalnya yang di sini ngambilnya 6. 6 itu berarti ngambil 2 tempat ya berarti ya. Kalau dibagi 4 berarti kan kalau 4 itu berarti tiap grid-nya itu punya 3, 3, 3, 3. Kalau di sini kolomnya 6 berarti dia ngambil 2 tempat seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, saya bikin row lagi di sini ya. Lalu kita bikin kolom 1, 2, 3 misalnya di sini. Nah, 1, 2, dan 3 ya. Nah, saya akan tambahkan margin button 3 dulu, biar kelihatan. Oh, di atasnya kebetulan BG warning ya. Saya hapus dulu. Nah, ini paling saya tambahkan BG warning di sini. Oke, selanjutnya misalnya di sini kita akan tambahkan yang ini row columns-nya misalnya 2 ya. Nah, jadi di sini bisa 1 sampai 6.
2 misalnya. Nah, lihat. Jadi ini 1, 2, dan 3 seperti ini. Yang keempatnya kebetulan di sini kosong berarti ya. Coba teman-teman tambahkan di sini 4. Nah, baru dia masuk yang keempat. Kalau rows columns-nya 3 ya. Nah, berarti dia ada 3 kolom, 1, 2, 3. Berarti yang keempatnya masuk ke sini. Kalau rows columns-nya misalnya 6, maka dia 1, 2, 3, 4, 5, dan 6-nya itu kosong. Kalau saya bilang row columns-nya adalah 4, gitu ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang 3 ini saya mau ngambil misalnya 6 ini ya, 6 kolom. 6, seperti ini. Nah, lihat. Jadi, walaupun kita bilang ini adalah 4 kolom, tapi sebenarnya secara grid system itu sebenarnya ada 12. Jadi, saat saya bilang 4, berarti sebenarnya tiap kolomnya itu ngambil 3 grid ya, 3 kolom ya. Jadi, ini 3 kolom, dan ini ngambil 6 kolom. Ya, berarti nanti di sini, kalau saya tambahkan lagi contohnya di sini 4, 4, 4. Nah, lihat, dia ambil seperti ini, yang 3 ini ngambil 6 kolom. Nah, jadi seperti ini, kalau teman-teman mau tentukan jumlah kolomnya ya, maksimal mau berapa. Jadi teman-teman bisa. Kalau enggak, ya defaultnya akan ditempel di dalam satu gitu ya, satu baris seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau, bisa lakukan seperti itu juga. Jadi misalnya teman-teman mau menampilkan gambar gitu ya, gambar galeri gitu ya. Kalau gambar galeri kan misalnya maksimal cuma boleh satu barisnya itu misalnya 4 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 4 ya turun ke bawah gitu ya. Jangan sampai ke kanan terus ya gitu. Kita pengennya turun ke bawah. Misalnya ini gambar 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Nah, kita bisa lakukan menggunakan grid yang row columns-nya ini. Kira-kira seperti itu. Oke, yang terakhir kita bahas tentang nesting ya. Nesting itu kalau teman-teman mau bikin row di dalam kolom itu bisa lagi. Contohnya teman-teman bikin satu row, ini satu row gitu ya. Lalu teman-teman pengen ada 2 kolom. Kolom pertama ini ya, ngambilnya 3, sisanya ini misalnya 9 diambil sama satu kolom lagi. Nah, tapi di dalamnya teman-teman mau bikin row lagi, itu juga boleh. Teman-teman bisa bikin row lagi di dalamnya. Oh, di sini kolomnya 6, kolomnya 6. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ini row. Nah, ini yang pertama kolomnya ambil 3, lalu kolom yang kedua ambil 9, lalu di dalamnya teman-teman bikin row lagi, itu nggak masalah. Jadi nested itu boleh ya kalau teman-teman menggunakan grid. Kita coba deh. Oke, contohnya saya akan bikin row, misalnya ya. Div misalnya, class row. Lalu di sini saya akan bikin div class kolom 4 misalnya ya. Nah, lalu di sini echo. Lalu di sini kolom 6 ya. Sisanya itu berarti 8 ya, 8. Nah, seperti ini. Oke, tapi saya mau di sini dia row lagi misalnya ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Row misalnya, lalu kolom lagi, misalnya Kurniawan, Kanedi. Nah, ini bisa. Jadi ini sebenarnya beda ya. Jadi kalau kita coba ini BG Success, BG Primary, BG Secondary. Nah, lihat. Jadi walaupun kelihatannya ini kayak satu baris, sebenarnya ini beda. Ini satu row, dan ini row di dalamnya lagi ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa bikin nested row seperti ini kalau memang ada kebutuhannya. Nah, jadi ini adalah layout untuk grid. Jadi lumayan kompleks, tapi teman-teman mungkin nanti ketika membuat aplikasi itu bakal banyak sekali menggunakan ya yang grid layout ini. Sekarang kita bahas tentang kolom. Saat kita menggunakan grid ya, kita akan banyak menggunakan kolom. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Bootstrap itu memiliki pengaturan yang bisa kita gunakan untuk mengatur tata letak kolomnya. Jadi ini lebih detailnya lagi ya. Jadi sebelumnya kita bahas level gridnya, nah sekarang kita bahas level kolomnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi kita sudah tahu ya kalau grid itu ya dan kolom itu dia menggunakan Flexbox sebenarnya ya. Jadi bukan CSS grid. Jadi perlu diingat, Bootstrap grid ya saat ini yang kita gunakan itu bukan CSS grid, melainkan Flexbox. Oke, kita bahas dari yang pertama tentang alignment-nya dulu. Nah, yang pertama adalah vertical alignment. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya pengen rata secara vertikal gitu ya, nah kita bisa gunakan ini ya, vertical alignment-nya. Nah, tinggal pilih aja. Di sini kan align items ya. Nah, teman-teman tinggal pilih. Contohnya align item start, berarti yang ke atas gitu ya. Atau align item center di tengah gitu ya.
Atau di sini align item N, itu di bawah. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti itu juga. Nah, atau kalau teman-teman pengen per individu, ya, per satuan, ya, nah kita bisa gunakan ini, align self, ya. Nah, jadi kalau mau di kolomnya tinggal align self. Contohnya kita bisa bikin seperti ini. Oke, kita akan coba nih. Oke, saya akan coba copy yang index. Ini adalah kolom, ya. Oke, kita bikin container dulu, lalu kita bikin row. Nah, cuma row-nya akan saya agak sedikit tinggikan, ya. Style height-nya misalnya 200 pixel biar kelihatan. Lalu di sini background-nya kita tambahkan BG secondary. Lalu kita bikin kolom, ya. Contohnya ini 1, 2, dan 3. Nah, selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, ini kita tambahkan juga BG primary. BG primary, dan ini juga sama, BG primary. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Yang pertama berarti tadi itu alignment-nya ya. Nah, kita coba. Kita akan coba di sini di row-nya ya. Nah, di sini kita coba align items start. Nah, lihat, dia otomatis ke paling atas seperti ini. Nah, kalau kita mau align item center, nah dia ke tengah, and dia ke bawah. Jadi ini secara vertikalnya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan seperti itu silakan. Atau kalau teman-teman mau satuan misalnya, tinggal align self ya. Nah, di sini misalnya start. Nah, dia di atas ya. Nah, kalau ini misalnya center, dia ada di tengah. Kalau ini misalnya end, dia ada di bawah. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Oke, itu kalau yang horizontal ya. Yang vertikalnya ya. Nah, gimana yang horizontalnya ya? Nah, horizontal contohnya seperti ini. Jadi teman-teman mau, nah ini kita bisa gunakan justify content. Ya, contohnya ini justify content start, center, end gitu ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Jadi ini mirip seperti Flexbox sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke, kita akan coba yang justify-nya deh, kalau gitu ya. Oke, saya akan coba copy yang row ini. Nah, yang ini saya akan hapus dulu. Nah, ini kita gunakan justify content center. Nah, cuma ini kan jadinya nggak kelihatan ya, karena kan default-nya dia wrap ya. Nah, jadi kita perlu edit beberapa mungkin ya. Jadi contohnya di sini saya akan edit misalnya ini kolomnya ngambilnya 2 gitu ya. Ini kolomnya ngambilnya 2. Nah, 2 seperti ini. Biar kelihatan ya. Nah, ini justify content center. Lalu di sini misalnya saya mau ke start. Nah, ya, ke start, ke end. Nah, dia ke end seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan yang secara ininya ya, horizontalnya atau digabung gitu ya. Nah, di sini misalnya align item center. Nah, dia akan ada di tengah. Di sini justify content-nya juga saya mau ganti ke center. Nah, jadi dia semuanya ada di tengah. Jadi kalau teman-teman mau mengatur ya tata letak untuk kolomnya, nah teman-teman juga bisa gunakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas kolom wrapping ya. Jikalau misalnya kita membuat kolom dan ternyata dia lebih dari 12 kolom, secara otomatis dia kolomnya akan di-wrap ya. Wrap itu artinya diturunkan ke bawah, jadi baris berikutnya. Contohnya di sini kita bikin satu row, lalu kolom pertama itu ngambil 9, lalu 4, lalu 6. Nah, sedangkan kan kita tahu ya grid itu ada 12 kolom. Jadi kalau ini totalnya aja udah 13. Jadi yang pas kolom 4 ini dia akan turun ke bawah. Nah, jadi kita lakukan seperti itu ya, jadi behavior dari si grid itu. Jadi kalau melebihi ya turun ke bawah. Jadi ini beneran mirip kayak flex aja. Kita akan coba nih. Jadi misalnya kita punya row ya. Lalu di sini kita punya kolom ya, tapi ini kolomnya misalnya 9
ya. Ini 9. Lalu di sini kita bikin yang 4 gitu ya. Ini 4, lalu di sini 5, ini ambil yang 5 seperti ini. Nah, hasilnya lihat. Yang 9 itu kan ngambil 9, tapi di sini kan sisanya cuma 3 ya. Jadi dia nggak masuk yang 4-nya itu. Jadi turun ke bawah. Kalau teman-teman ini ganti jadi 3, totalnya kan 12 ya. Nah, yang 4-nya itu naik ke atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman bikin kolomnya melebihi jadi jumlah kolom yang ada di gridnya gitu ya, otomatis dia akan turun ke baris berikutnya. Jadi itu otomatis ya. Oke, selanjutnya kolom breaks ya. Nah, gimana kalau kita mau memang sengaja gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kita bikin kolom pertama, kolom kedua, terus selanjutnya saya nggak mau ada kolom lagi, saya pengen di break ke bawah. Nah, itu sebenarnya ada triknya ya. Triknya adalah kita bisa bikin sebuah div ya, lalu kita bisa bikin width-nya atau lebarnya itu 100%. Nah, atau kita bisa gunakan CSS ya, menggunakan width 100, artinya ngambil 100%. Jadi ini seakan-akan dia ngambil area di sini. Jadi otomatis di kolom berikutnya dia akan ada di bawah, seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, ini saya akan copy ya, row ini. Nah, ini misalnya 4 ya. Ini 4, ini 4, dan ini 4. Nah, totalnya kan seperti ini ya. 1, 2, 3. Oh ya, ini kelebihannya. Sorry, 3 ya maksudnya. 3, 3, 3, dan 3. Nah, ini kan satu baris ya. Nah, seperti ini. Nah, saya mau setelah kolom 9 dan 4, nah kesininya saya mau di break ya, jadi turun ke bawah. Nah, itu kita bisa tambahkan div ya, lalu kelasnya width 100 misalnya. Nah, lihat, dia langsung turun ke bawah. Jadi seakan-akan akan ada satu div baru di sini dan dia ngambil 100% space-nya. Nah, sisanya. Jadi otomatis dia turun ke bawah. Jadi cara kalau teman-teman mau maksa ya agar turun ke baris berikutnya, itu teman-teman bisa bikin seperti ini. Oke, bagian terakhir kita bahas tentang reordering si kolomnya. Jadi seperti biasa saat kita bikin kolom, yaitu sesuai dengan saat kita memasukkan ya. Kalau kita masukkan misalnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, yang muncul di tampilannya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau teman-teman pengen ganti urutannya, teman-teman bisa tambahkan order. Nah, ini saya tidak akan praktekkan ya, karena sebelumnya sudah pernah kita praktekkan. Jadi contohnya di sini ordernya 5, ini ordernya 1. Berarti secara default ketika ditampilkan, urutannya akan yang 1 dulu, baru yang 5. Jadi yang di sini yang keluar ini adalah first dulu, yang ini, karena kebetulan ini tidak ada ordernya. Lalu setelah itu yang ini, third ya, yang third di sini. Baru yang di sini second in DOM. Nah, second in DOM-nya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tambahkan order aja. Nah, jadi tinggal tambahkan order 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan bahas ya offsetting kolom. Jadi mungkin teman-teman pengen ada gap antar kolomnya. Nah, kita bisa tambahkan offset ya. Ya, teman-teman tinggal gunakan offset, di sini breakpoint-nya kalau butuh, lalu tinggal di sini ya jumlah kolomnya. Kalau saya bilang misalnya offset 2, berarti akan ada gap ya 2 kolom seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau saya bilang di sini kolom MD 4 ya, berarti dia akan ngambil 4. Lalu yang ini gitu ya, itu saya mau 4, tapi ada offset 4 di sini. Jadi artinya sebelum ke kolom ini, maka di kirinya itu ada offset 4. Nah, jadi di sini ada offset 4. Jadi makanya ada 4 area di sini, 4 kolom itu akan kosong. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan ya semacam gap, tapi pakai kolom ya, nah teman-teman bisa tambahkan offset seperti ini. Oke, kita coba nih. Oke, saya akan coba di sini. Saya akan copy yang ini aja yang udah ada warnanya biar enak. Oke, ini saya coba hapus dulu. Oke, ini kolomnya misalnya 2 gitu ya. Ini kolomnya 2, nah ini kolomnya 2. Nah, tapi yang ini saya mau ada offset ya 2 kolom misalnya. Nah, lihat, dia ada offset 2 kolom di sini ya. Nah, ini juga sama misalnya, saya mau ada offset 2 kolom. Nah, lihat, di sini dia ada offset 2 kolom. Jadi ada jarak 2 kolom. Jadi kalau teman-teman mau menambah jarak ya antar kolomnya, teman-teman bisa tambahkan offset.
Tapi jarak ini ditentukannya dengan jumlah selnya ya. Jadi bukan, oh saya mau berapa pixel gitu, enggak. Jadi pakainya adalah jumlah selnya. Jadi teman-teman tinggal gunakan offset. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti itu. Oke, selain itu juga teman-teman kalau mau menambahkan otomatis gitu ya, nah kita bisa gunakan yang namanya margin utility. Jadi kalau oke saya nggak mau tahu, pokoknya di sini otomatis aja gitu ya, pokoknya jaraknya sisanya berapa, saya mau tambahin gitu ya gapnya. Nah kita bisa gunakan yang ini, margin otomatis ya. Nah di sini kita bisa, contohnya di sini kolom MD4, ini MD4, terus saya tambahkan di sini margin otomatis, maka di sini dia akan ada gap secara otomatis, pokoknya sisanya. Ini kan 4, ini 4, berarti di sini adalah 4 ya. Nah, kalau di sini contohnya 3, ini ngambil 3, pokoknya di sini otomatis, maka dia akan ngambil secara proporsional ya. Nah, kita akan coba sekarang. Oke, saya akan copy yang ini misalnya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Offset. Oke, jadi kan hasilnya seperti ini ya. Ini ngambil 2, 2, 2. Nah, misal yang 2 ini saya pengen margin di kirinya. Kiri itu berarti start ya. Jadi kan kalau di sini MS ya, jadi margin start. Kalau teman-teman pengen yang di kanan berarti margin N-nya ya, ME. Nah, kalau saya mau tambahkan dari yang kolom pertama, contohnya berarti di sini margin E-nya ya, atau N-nya, itu auto. Dan yang ini juga misalnya margin N-nya adalah auto. Nah, hasilnya lihat. Jadi ini ngambil 2, pokoknya ini berapapun, pokoknya dikasih jarak. Ini juga ngambil 2, pokoknya ini berapapun dikasih jarak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan menggunakan margin auto ya, kalau teman-teman pengen secara otomatis saja gitu ya, berapapun sisanya. Tapi kalau mau kolom ya teman-teman gunakan yang offset ini. Oke, trik terakhir itu ada yang namanya standalone column class. Jadi kan kita tahu ya, sebelumnya kita kalau bikin kolom itu selalu bikin dalam bentuk row dulu. Nah, sebenarnya tidak wajib teman-teman kalau mau menggunakan kolom ya. Jadi nggak wajib menggunakan row. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan kolom lalu di sini. Nah, cuma berarti teman-teman harus tahu gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu kira-kira ukurannya bakal berapa. Contohnya teman-teman bisa langsung seperti ini. Kolom 3 contohnya gitu ya. Padding 3 misalnya, margin button 2 misalnya seperti ini. Atau contoh seperti ini, kita bikin di sini gambar ya. Nah, tapi gambarnya ukurannya pengen responsif gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kolom misalnya 6. Kalau kolom 6 kan berarti dia hampir ngambil setengahnya ya. Jadi nanti dia kalau mengecil, membesar, maka dia akan mengikuti. Nah, kita bisa lakukan seperti itu juga. Jadi tanpa harus bikin row-nya. Nah, kita coba deh. Jadi misal saja ya, oke, enaknya di sini saya bikin div dulu ya. Lalu di sini saya bikin kolom ya. Ini contoh misalnya. Lalu di sini div gitu ya. Ini lorem. Nah, hasilnya ini ya. Ini contoh, ini kolom. Nah, tapi saya mau ini kolomnya adalah kolom 6. Nah, kalau lebih enak sih tambahkan background primary ya. Nah, kelihatan ya. Jadi dia cuma ngambil 6. Lalu misalnya dia float N. Nah, lihat. Dia ada di sini. Jadi karena dia kolom 6, jadi dia ngambil 6 langsung setengahnya ya. Jadi dia responsif tuh, ikut besar kecilnya. Atau misalnya kolomnya kolom 4. Nah, lihat. Dia cuma ngambil 4 ya. Nah, jadi lihat. Jadi teman-teman juga bisa ya, kalau teman-teman mau menggunakan kolom langsung. Jadi teman-teman tahu kalau, oh satu kontainer itu akan dibagi jadi 12 kolom, saya pengen ngambil 1/4-nya gitu ya. Ngambil 4 kolomnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan kolom 4, seperti ini. Jadi ini ngambil 4 kolom ya, dari total 12. Jadi dari total 3, kalau dibagi berarti 3 ya, 4, 4, 4. Saya ngambil yang 4 bagian di sini. Nah, jadi teman-teman juga bisa langsung ya, tanpa harus menggunakan row. Nah, jadi ini detail tentang kolom. Jadi teman-teman sekarang bisa ekspor lebih detail ya, ketika teman-teman menggunakan si grid ini. Sekarang kita bahas tentang gutter ya. Gutter merupakan padding antara kolom ya di Bootstrap grid. Nah, jadi sebelumnya kan kita kalau biasa mengatur ini ya, mengatur padding ya, atau misalnya jarak ya,
kita kan biasanya menggunakan padding atau margin gitu ya. Cuma masalahnya kalau kita pengen ngatur langsung ke semua kolom, nah itu agak ribet kalau kita harus aturnya satu persatu tiap kolomnya. Nah, untungnya ya ada fitur yang namanya gutter ini. Kita bisa lihat di sini. Jadi gutter ya, itu ya padding ya antara kolom-kolomnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan ya antara yang horizontalnya atau yang vertikalnya. Nah, di sini ya, aturan untuk gutter itu ya, dia startnya dari 1,5 rem ya, atau sekitar 24 pixel ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di padding dan margin. Ini pernah kita bahas ya, di materi Bootstrap dasar. Nah, oke. Kita bahas tentang horizontal gutter dulu. Jadi secara default, kalau teman-teman perhatikan kan, biasanya teman-teman mungkin ada kasus di mana teman-teman ingin menambahkan jarak misalnya ya, di antara kolomnya. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan G ya. Jadi G itu adalah gutter. Kalau teman-teman pengen tambahkan horizontal dan vertikal ya tinggal gunakan G, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau teman-teman pengen yang horizontal saja, kita bisa gunakan GX ya. Nah, jadi GX adalah gutter horizontal. Nah, kita akan coba nih. Untuk lebih jelas, saya sudah membuat contoh di sini yang tanpa ada gutter sama sekali ya. Jadi ini defaultnya. Jadi defaultnya seperti ini kurang lebih ya. Kalau kita bikin sebuah kolom ya, nah di sini kolomnya ada 6 ya, di mana dia kolomnya adalah 444. Lalu di dalamnya ada paragraf ya, lalu paragrafnya itu menggunakan backgroundnya hijau ya, sukses. Jadi ini paragrafnya ya. Jadi ini adalah kolom-kolomnya. Jadi sebenarnya antara kolom dan paragraf itu sebenarnya sudah ada gap juga ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman coba tambahkan, oke saya pengen agak sedikit besarin lagi gitu ya, space-nya. Nah, kita bisa gunakan di row ini, GX, contohnya ini horizontal dulu ya, kita gunakan GX. Kalau teman-teman pengen tambahkan contohnya 1 gitu ya. Save, nah lihat, jadi dia, lihat, ini 1 ya. Nah, kalau teman-teman mau 0 gitu ya, nah ini tidak ada berarti, tidak ada gap sama sekali. Nah, defaultnya sebenarnya dia sudah ada gapnya sebenarnya ya. Nah, jadi cuma kalau teman-teman pengen atur lagi ya teman-teman tinggal. Contohnya 0 tidak ada berarti ya. Kalau saya masukkan 1, dia agak sedikit, 2 gitu ya, 3, nah dan seterusnya sampai 5 ya paling besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau menambahkan jarak di sini ya, di antar kolom secara horizontalnya, itu teman-teman gunakan GX seperti ini. Oke, gimana kalau teman-teman mau yang vertikal ya? Kalau vertikal ya teman-teman tinggal gunakan GY. Jadi kalau GY itu ya vertikal ya. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman perhatikan sudah ada ya. Kita coba lagi tambahin. Contohnya di sini GX-nya adalah 3 aja, 3 ya. Nah, supaya tidak terlalu besar. Lalu GY misalnya saya mau misalnya dari mulai 0 dulu. Nah, 0 defaultnya memang sudah 0. Kalau teman-teman perhatikan, loh kok ini kok tidak rapat? Karena kan sebenarnya ini ada div-nya ya, div kolomnya sebenarnya di sini tuh. Ini ada div kolomnya gitu ya. Nah, cuma yang paragraf tuh cuma pakai sekian saja. Jadi kalau teman-teman coba tambahkan 1, ini ada ininya ya, ada jaraknya nanti di antara row-nya. Nah, lihat ya. 2, nah lihat. Atau 5 gitu ya, lebih besar. Nah, lihat seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau menambah jarak ya, nah itu teman-teman bisa tambahkan langsung menggunakan G ya, atau gutter, entah itu yang horizontal atau yang vertikal. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan CSS Grid ya? Sedangkan kita tahu kalau Bootstrap Grid itu sebenarnya dia adalah Flexbox, jadi bukan CSS Grid. Jadi Bootstrap Grid itu dibuat sudah lama sekali, bahkan sebelum fitur CSS modern seperti contohnya CSS Grid itu ada. Maka dari itu, penggunaan Bootstrap Grid mungkin lebih banyak diadopsi ya dari dulu ya, sebelum penggunaan CSS Grid. Nah, sejak versi Bootstrap 5.1, sebenarnya terdapat fitur baru yang menggunakan fitur CSS Grid ya. Nah, tapi fitur ini masih eksperimental, jadi belum stabil. Nah, oleh karena itu tidak akan dibahas di kelas ini untuk sekarang ya, kecuali nanti kalau misalnya versi stabilnya sudah rilis, baru nanti kita akan coba update materi di kelas Bootstrap ini. Dan secara default pun ya, saat teman-teman menggunakan CSS Grid di Bootstrap itu dia tidak aktif sama sekali. Jadi tidak aktif ya secara defaultnya. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman dokumentasinya di sini gitu ya. Jadi untuk CSS Grid-nya
ya di dalam Bootstrap itu masih eksperimental ya. Nah, dan ini default-nya memang tidak jalan ya atau disabled. Jadi walaupun teman-teman baca dokumentasi di sini lalu teman-teman coba praktekkan, ini tidak akan jalan. Kenapa? Karena default-nya memang disabled. Jadi teman-teman harus mengaktifkan dulu dengan cara mengubah kode si Bootstrap-nya. Nah, tapi tenang aja, nanti ketika versi CSS Grid dari Bootstrap-nya itu sudah stabil dan sudah rilis ya, dan sudah enable atau aktif secara default, nanti kita akan coba buatkan materi tentang Bootstrap CSS Grid-nya. Oke teman-teman, selesai sudah materi tentang Bootstrap layout ya. Jadi sekarang teman-teman bisa mulai ya membuat layout CSS itu dengan mudah ya kalau teman-teman menggunakan bantuan Bootstrap. Jadi tidak perlu manual lagi menggunakan CSS. Oke, next-nya materinya apa lagi yang akan kita bahas di materi Bootstrap? Nah, next-nya kita akan bahas Bootstrap Form ya. Jadi kita fokus membahas gimana sih cara mengubah tampilan form ya menggunakan Bootstrap. Nah, nanti juga kita bahas tentang Bootstrap komponen. Jadi, Bootstrap juga menyediakan komponen-komponen UI yang bisa kita gunakan secara mudah. Lalu di bagian akhir nanti kita akan coba bahas materi Bootstrap Customize. Jadi, gimana kalau kita mau meng-customize si Bootstrap-nya? Contohnya misalnya kan kita tahu kalau button misalnya atau warna sukses itu kan hijau. Kita pengen ganti contohnya jadi biru dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus customize ya kode Bootstrap-nya. Nanti kita akan bahas di materi Bootstrap Customize. Jadi ini adalah materi selanjutnya yang akan kita bahas di roadmap kelas Bootstrap. Oke teman-teman, itu aja ya. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar atau join ke Discord-nya Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.